konspirasi trader yang nggak tahu lagi apa yang harus dibilang gitu ya. Pokoknya selalu salahkan market. Nah, itu dia. Trader yang tidak mau disalahkan. Konspirasi seorang trader yang tidak mau disalahkan. Tidak mau mengakui kekalahan. Hati-hati. Dia selalu hati-hati, selalu menyalahkan market, selalu menyalahkan tool, selalu menyalahkan, semua disalahin. Nggak mau disalahin. Hati-hati. Hati-hati. Dia Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli dan masih bersama Teguh Hamzah Fansuri. Lu kan kesini. Ini gua sambungin kan Teguh Hamzah Fansuri di sini. di channel YouTube kita NFC Forex TV, Yes, tempatnya tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Widih, kita kurang kompak nggak kayak pembaca berita gitu. Oke teman-teman, sebelum teman-teman bertanya Mas Fadli kenapa gendong tas, saya menutupi sesuatu teman-teman. Jadi ada lubang di sana, jadi sebaiknya saya tutup dengan tas ya, karena supaya nyaman dilihat. Saya juga ada lubang, masih 1, 2. Ini lubang nih. Oke. Ini kita ngomongin tentang konspirasi. Ya, ini Konspirasi trader males. bukan. Apa? Konspirasi trader yang tidak mau disalahkan. Konspirasi trader yang kok kayak cewek ya? Nggak mau disalahin. Nggak mau disalahin. Aduh, gua nggak bilang gitu ya. Di depan ada ibu nih. Maaf ya, Ibu Mbak di belakang. Jadi, Mas Teguh ngobrol ceritanya kemarin tuh. Ini ternyata ada banyak orang yang nggak nyadar, tapi jadi obrolan secara umum, bahkan mulai agak sesat nih, cenderung jadi wajar di kalangan traders untuk didiskusikan bahwa ini masalah yang lumrah kayaknya. Betul. Lumrah itu apa bahasa Indonesia? Karena gini Mas Fadi, kalau ngomongin masalah tentang konspirasi itu kalau dikait-kaitkan jadi nyata gitu ya kan? Ini lucu tapi konspirasi trader ya. Orang itu kan konspirasi bumi datar kan gitu ya. Ternyata trading juga ada konspirasinya kan? Jadi ini tuh apa ya? Sering banget gitu ya, teman-teman yang baru terutama gabung ke dalam komunitas Forex NFC, ke dalam keluarga kita, itu masih membawa obrolan dia sebelumnya tentang konspirasi ini. Nah, ini yang perlu teman-teman hati-hati. Karena rasanya memang beda ketika teman-teman benar-benar bertumbuh dengan trader-trader di komunitas kita gitu. Jadi memang mungkin berangkat dari poin-poin yang secara umum jadi kayak quotes yang wajar, Mas Teguh. Betul. Misalnya, nih, wah, kemarin gue pasang SL, ternyata brokernya jilat SL gue. Cuman cium doang, abis itu lanjutin, kesenggol doang, sesuai dengan plan gue kan gitu. Abis itu lari dia menuju TP, padahal gue udah bener analisanya, berarti dia tahu nih, jangan-jangan dia memang SL Hunter. Wah, konspirasi pertama. Broker sama dengan SL Hunter gitu ya. Atau gini, ketika buy now, kok harga malahan menjauh atau turun ke bawah. Turun ke bawah. Oh, dia tahu aja ya gitu. Gua mau buy di sini. Dari tadi gua nggak buy, harganya diem. Iya. Dari tadi kalau itu naik. Tapi ketika dia buy, malah harganya turun gitu. Ini pasti konspirasi. Dia tahu kapan aku nge-buy ini kan. Ini kalau begitu dia turun ke bawah, wah kayaknya dia turun dengan serius. Akhirnya gua sell, harganya naik. Kok dia bisa tahu kapan gua buy, kapan gua sell? Pasti ini konspirasi broker. Konspirasi. Akhirnya dia buy di atas, sell di bawah, harganya di tengah. Itu ada kejadian. Dia nanya ke gua, Mas Teguh, ini gimana Mas Fadli ini coba udah turun 700 pip, terus dia sell kayaknya udah terus kencang nih downtrendnya. Berhenti. Harganya naik. Jadi buy-nya floating minus, sell-nya floating minus. Sama-sama di Euro USD. Mantap kan? Apalagi kalau bukan konspirasi broker kan. Apalagi konspirasi lagi ya? Apalagi? Ada yang lebih parah Mas Teguh. Apa itu? Ini tiap gue deposit pasti MC. Ini gue yakin nih, ketika gue deposit orang broker langsung makan-makan. Belum transaksi, duitnya udah dipakai. Belum dibuat buy gitu ya.
Belum. Aduh. Nah, jadi konspirasi itu muncul ya karena ketidaktahuan dari seorang trader itu sendiri. Gitu. Itu dia. Itulah yang bikin kasihannya tuh trader-trader baru Pemula nih, ya. yang baru masuk ke industri ini, terus keinstal tuh sama aturan main yang kayaknya common sense gitu. Crop circle itu ya. Crop circle itu di dalam circle yang menurut kita konspirasi gitu ya. itu. Konspirasi itu yang tadi kan. membuat konspirasi Jadi itu, mereka gitu. merasa, oh broker curang itu memang sering terjadi ya. Oh asset hunter itu banyak di mana-mana ya. Oh ternyata deposit kecil itu dibanderin dan pasti dicurangin ya misalnya. Itu terjadi dan jadi gaung di mana-mana. Padahal teman-teman hari ini menurut saya itu udah hampir nggak ada. Kita ngomongin forex udah di tahun 2022 nih. Mungkin kalau 20 tahun yang lalu masih mungkin terjadi kayak gitu teman-teman. Hari ini regulator di Indonesia, ya pemerintah kita itu udah sangat melindungi para broker lokal untuk beroperasi dengan benar. Bahkan kalau misalnya yang di luar negeri nih gitu ya, di regulator yang misalnya kayak di Cyprus gitu ya, kayak di Eropa, kayak di Amerika, kayak di Australia misalnya, itu bahkan jauh lebih ketat dari Indonesia. Mereka sangat takut kalau misalnya ada satu aja trader yang bisa membuktiin mereka mainin harga kayak nyenggol stop loss teman-teman gitu ya, dan bisa dibuktikan bahwa itu ternyata nggak valid gitu. Mereka bisa ditutup kapanpun sama regulatornya. Mereka takut untuk kehilangan izin beroperasi. Jadi sebetulnya buat kita ya apa coba Mas Teguh? Nilai moral yang pengen Mas Teguh sampaikan ini. Karena itu sebenarnya nggak ada teman-teman. Kalaupun ada sangat jarang. Dan kalau masih terjadi sebaiknya ya saran kita ya ganti broker lah. Iya, gitu. Betul. Justru yang perlu teman-teman lakukan sekarang adalah mencari cara trading yang profitable. Betul. Fokuslah sama solusinya gitu. Bukan sama masalahnya. Bukan sama masalahnya. Betul. Gimana ya kalau misalnya teman-teman hari ini masih ngerasa wah ini SL-nya dijemput nih, kalau gitu berarti gak usah pakai SL aja gitu. Wah, malah lebih bodoh menurut saya. Lagi gitu kan. Kenapa? Ada banyak sistem trading tanpa SL yang mungkin menghasilkan profit ya, tapi buat saya, mazhabnya saya gitu ya, alirannya saya nggak setuju. Kenapa? Karena buat saya output trading itu ada 4 teman-teman. Loss kecil, loss gede, profit kecil. Nah, loss gedenya ini bisa hilang kalau teman-teman menggunakan SL, stop loss. Sehingga yang terjadi cuma loss kecil karena kena stop loss, atau profit kecil, atau profit gede. Besar. Loss gedenya nggak perlu dialamin, bahkan udah nggak perlu lagi nama teman-teman ngalamin yang namanya margin call atau kehabisan seluruh modal. Itu introspeksi deh. Itu udah konspirasi yang jadi pembenaran di mana-mana, padahal yang bermasalah psikologisnya teman-teman semua. Tradernya gitu. Tetap trader itu sendiri yang bermasalah. Tekniknya mungkin benar, bahkan menurut saya sebagian besar teknik yang diajarin bukan cuma unfilled order ya yang diajarin di komunitas kita, itu bener loh. Bisa ngasilin profit ya. Betul. Saya setuju itu, betul. Itu banyak gitu. Walaupun misalnya mereka nggak tahu itu apa itu supply and demand, unfilled order, UFO, tetap ya bisa, kan? tetap bisa gitu. Cuman kan balik lagi ketika teman-teman menggunakan teknik tertentu, tradingnya pakai teknik A, B, C, D gitu. Terus ketika teman-teman masih dengan perasaan greedy-nya misalnya, dengan perasaan nggak terimanya, perasaan fear of missing out misalnya gitu ya, maksain transaksinya misalnya, ujung-ujungnya ya apapun tekniknya tetap rugi, tetap loss gitu. Cuman kan mungkin bagi sebagian orang nggak nyaman ngaku salah. Betul. Nah itu dia yang perlu perlu diterima. Aku mau menekankan ke situ gitu ya kan. Ya kita ya terimalah kesalahan kita, kekalahan kita gitu. Yes. Salah sih kesalahan karena kita nggak tahu ilmunya seperti apa kan. Betul. Gitu ya, kesalahan seorang trader. Padahal nggak apa-apa, salah sekali-sekali nggak apa-apa. Kadang salah, kadang bener itu wajar. Yang penting profitnya bertambah, akunnya bertumbuh, modal plus hasil di akhir bulan lebih gede dari modal, kan itu yang penting. Apapun caranya, as long as you make money, you were right, kan gitu ya. Mentor manapun bilang begitu kok. Makanya saya juga ada banyak teman-teman yang datang ke saya itu, Mas Teguh tolong diajarin ini dong. Aku udah dapet profit sekian persen ya kan per bulan gitu kan. Lah saya tinggal balikin, lu mau ngapain lagi? Apa yang perlu dirubah gitu. Nggak perlu memperbaiki yang nggak rusak. Iya benar gitu. Tapi aku pengen tahu ini supply and demand. Jadi malas saya. Ya, apapun yang teman-teman lakukan bisa teman-teman nilailah diri sendiri gitu ya. Yang penting berhenti untuk berpacu di dalam lingkaran
crop circle ini kata Mas Teguh tadi ya, keluar dari konspirasi ini teman-teman, fokuslah untuk mencari mentor yang terbaik buat teman-teman semua, teman belajar trading yang terbaik buat teman-teman semua, dan pastiin yang teman-teman lakukan adalah mencari solusi. Apa yang teman-teman bisa lakukan untuk memperbaiki sistem trading, bikin teman-teman profit lebih gede, WD lebih konsisten, profit lebih konsisten. Itu yang perlu teman-teman cari. Dan ketika teman-teman udah tahu ilmunya semuanya, teman-teman akan tahu alasan kenapa konspirasi yang teman-teman buat tadi gitu ya kan, yang teman-teman yakinin itu kejawab semua. Gitu. Alasannya kenapa, alasannya menjadi kejawab. Alright. Yes. Oke, mungkin itu aja. Itu aja tentang video konspirasi kali ini kita. Jadi ada konspirasi trading ternyata. Iya ya, ternyata ada ya, bukan hanya bumi datar gitu ya, bukan hanya konspirasi pandemi gitu ya, bukan hanya konspirasi seru ya ngomong elit global gitu ya. Seru ya ngomongin konspirasi. Ada juga trader ya. Oke. Komen di bawah video teman-teman kalau ada yang nggak setuju. Kalau ada yang setuju ya komen juga gitu ya. Kalau yang bingung tetap mau ngapain ya tetap komen. Aja. Karena kita tetap bisa lanjutin obrolan ini kalau misalnya teman-teman pengen dilanjutin ya lebih dalam lagi, lebih tajam lagi. Oke? Itu aja dari kita teman-teman. Thank you. Sampai ketemu lagi di video-video konspirasi berikutnya. Bye bye.